kala sumingkut. Sing omong sing awulu, sing atenggak sira ngomong sing abuntut. Padha sira suminggaho mulya mring asal neki. Ana kanung sangka wetan nunggang gajah kelari lar singgi. Wadur ya sayyidi bidadru ilatil hadratil aliyah ya ayuhal ghaus salamullah alaika habibullah wadur ya sayyidi bidadru ilatil hadratil aliyah Allahumma bihaqqika al-adab wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hausaz zaman wa awani wa syahri awliyaika ya Allah ya Turko kala suminggi tan sumingga turko kala suminggi tan satu ajang peragat ageng itu untuk kepala sapi. Kemudian datang belakangan muncul model-model akidah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf. Dijadikanlah sumber-sumber pengambilan akidah yang menyelisihi sumber yang benar. Di antara sumber-sumber tersebut, contoh adalah menjadikan tradisi nenek moyang sebagai sumber akidah. Sebagian orang memiliki keyakinan-keyakinan tertentu. Kalau kita tanya apa sumbernya, kata dia nenek moyangku. Orang pelaut ya. Nenek moyangku. Tradisi nenek moyang turun-temurun yang tidak mungkin kita selisihi. Contoh sederhana, di hampir setiap daerah ada yang namanya pamali. Ada yang namanya apa? Pamali. Dan rata-rata pamali itu adalah khurafat. Rata-rata adalah syirik kecil yang tidak pernah ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kalau ada dalilnya kita terima. Tapi kebanyakannya tidak logis dan tidak ada dalilnya. Ya. Contoh misalnya, seorang kalau duduk di depan pintu nanti tidak laku-laku. Antum pernah dengar nggak itu? Pernah ya. Kenapa? Ya. Jadi banyak ya hal-hal yang aneh-aneh. Contoh ya, seperti itu ya. Di depan pintu nanti tidak boleh potong kuku misalnya di malam hari ya. Apa dalilnya? Enggak ada. Nenek moyangku berkata demikian ya. Dalilnya tradisi ya. Dan itu banyak ya. Banyak sekali. Bahkan keyakinan tersebut diadopsi dari tradisi nenek moyangnya orang barat. Contoh keyakinan bahwasanya angka 13 angka sial. Coba, itu bukan tradisi orang Jawa, bukan tradisi orang Bugis, bukan tradisi orang Madura meyakini angka 13 sial. Dari mana? Dari barat. Tidak cukupkan nenek moyang kita mengambil dari nenek moyang orang barat ya. Kalau tradisi nenek moyang yang baik kita pertahankan dan itu keharusan kita harus jaga. Tapi kalau tradisi nenek moyang kita yang mungkin sebagian mereka beragama selain Islam ya, kemudian ternyata menyelisih syariat Islam, maka tidak boleh kita ambil ya. Dan ternyata sering tidak logis. Contoh sederhana, angka 13 mendatangkan kesialan sangat-sangat tidak logis, tetapi diyakini oleh banyak orang. Ya, saya sering sampaikan hal ini. Kita kalau naik pesawat tidak ada kursi nomor 13, enggak ada, mustahil. Anda naik maskapai apapun ada kursi nomor apa? 13, mustahil ada. Kenapa diyakini sial? Demikian juga Anda kalau naik ke hotel atau lift tidak ada namanya lantai nomor 13. 12 langsung apa? 15. Terkadang sebagian hotel juga tidak ada nomor 13 karena cuma 6 lantai ya. Kemudian juga sebagian bangunan sama, tidak ada angka 4, yang ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A. Kemudian lantai 5. Subhanallah. Apa masalah dengan angka 4 ya akhi? Apa Anda punya masalah dengan angka 13 ya? Kalau orang tanya, Ustadz anaknya berapa? 5. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak ketiga A. Anak ke 5.
Subhanallah. Sangat tidak logis, tapi orang percaya. Dalilnya apa? Tradisi nenek moyang. Bukan nenek moyang kita. Nenek moyang dari luar negeri. Subhanallah. Ini contoh, ya. Bahwasanya tradisi tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan. Inilah yang menyebabkan dahulu orang-orang musyrikin tersesat karena mereka tidak mau merubah tradisi mereka. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Allah sebutkan pernyataan mereka dalam Al-Quran. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini. Kami tinggal mengikuti mereka. Kami tinggal mengikuti mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu menegur kaumnya, kata mereka, kami dapati nenek moyang kami seperti ini. Ya. Kata Nabi Ibrahim, kalian nenek moyang kalian semua dalam kesesatan yang nyata. Oleh karenanya, ini di antara sumber akidah yang tidak benar, menjadikan tradisi nenek moyang sebagai sumber akidah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadikan sumber nenek moyang sebagai akidah, taib. Sekarang kita ngalah, kita bilang taib. Kita menjadikan tradisi nenek moyang sebagai sumber akidah, sumber keyakinan. Kalau begitu nenek moyang siapa yang mau kita jadikan patokan? Nah, suku kita banyak ya. Apa tunggu ijma nenek moyang? Beda-beda. Nenek moyang orang Jawa beda dengan nenek orang Bugis, nenek moyang orang Sunda beda dengan orang Sunda Empire, beda-beda. Nenek moyang berbeda-beda. Allah musta'an. Jadi nenek moyang siapa yang menjadikan patokan? Kalau kita kembalikan agama kepada nenek moyang siapa yang menjadi patokan? Tradisi siapa? Taib. Islam harusnya satu dunia sama ya. Apa Islam zaman dulu tidak boleh berubah sampai Islam zaman sekarang? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini, ayat itu turun tatkala Nabi sedang di Haji Wada di padang Arafah. Maka Allah turunkan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian, aku ridha Islam menjadi agama kalian. Maka Islam telah sempurna, tidak bisa ditambah-tambah lagi. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Ini perkataan Imam Malik yang sangat indah, antum berusaha hafal perkataan ini. Kata Imam Malik, "Faman lam yakun yauma idin dinan falan yakun al-yauma dina." Apa yang di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kalau kita mau kembangkan, kita bilang apa yang di zaman Muhammad bukan akidah, maka zaman sekarang juga bukan akidah. Apa yang di zaman Muhammad bukan syariat, zaman sekarang juga bukan syariat. Karena kalau kita mengatakan di zaman Muhammad bukan syariat, sekarang jadi syariat, berarti dulu Islamnya Muhammad tidak sempurna sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini konsekuensi logis yang dikatakan Imam Malik rahimahullah taala. Ini kembali kepada pemahaman dalil manhaj salaf. Ya. Seperti tadi, apakah Nabi pernah menyuruhkan ini? Kalau Abu Bakar, Umar, kalau enggak, ngapain kita meyakini hal tersebut? Ya. Saya ulangi, apa yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan agama, falan yakunal yauma dina, maka tidak mungkin zaman sekarang juga merupakan suatu agama, enggak mungkin. Kalau enggak, berarti Anda menuduh agama yang diterapkan oleh Muhammad dan para sahabatnya waktu itu tidak sempurna. Anda boleh bicara dengan masalah pun, masalah agama, masalah syariat. Kalau tidak di zaman Nabi, kemudian sekarang dibikin-bikin, melazimkan agama yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna, apalagi masalah akidah. Ya. Baik, kita bicara tentang tradisi, ya. Maka tradisi tidak boleh dijadikan sumber akidah, ya, karena akidah sudah diturunkan oleh Allah dengan paket yang tinggal kita terima, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, selesai. Karena kalau kita bilang tradisi sebagai sumber akidah, kita bilang nenek moyang siapa yang mau dijadikan sumber akidah? Apakah nenek moyang orang Indonesia, ataukah nenek moyang orang Filipina, ataukah nenek moyang di Madinah yang mereka para sahabat misalnya, atau nenek moyang di mana, ya? Maka jelas tidak mungkin Allah menjadikan barometer adalah tradisi nenek.